Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Angga. Saya angkatan 22. Jadi di kali ini saya akan membahas presentasi mengenai TB2 pemrograman komputer 1, yaitu mengenai tentang pembuatan website. Nah, jadi langsung aja kita ke PPT-nya. Oke. Jadi di sini saya mendapatkan tugas TB1, TB2 pemrograman komputer 1, yaitu membuat website. Oke. Jadi pada tugas besar kedua kali ini saya membuat TB2 TK1 ini, yaitu membuat website yang berjudul toko perhiasan. Bisa dilihat. Ya, di sini saya adalah technical engineering, yaitu teknik elektro dari prodi teknik elektro Mercu Buana. Oke, jadi untuk langkah-langkah pertama itu adalah yang pertama itu kita harus membuat folder toko, yaitu di laptop atau PC seperti pada gambar. Lalu kita akan membuat folder toko perhiasannya ini di tempat pada disk PC, terus juga di OSC, terus XMPP. Jadi sebelum kita bikin yang namanya folder toko ini sesuai dengan yang kita inginkan, kita harus menginstal yang namanya XMPP dulu, karena ini akan saling terhubung juga. Jadi setelah kita sudah menginstal XMPP, kita lanjut bisa membuat folder toko tersebut yang sesuai kita inginkan. Lalu foldernya akan di sini kita bikin setelah disk PC, OSC, terus XMPP, terus di htdocs. Nah, jadi tempatnya itu ada di dalam htdocs. Kita bikin toko perhiasan karena sesuai dengan yang saya bikin. Oke. Terus dari file toko tersebut ada yang harus saya edit dan juga saya buat, saya sesuaikan juga dengan isi website yang saya buat, yaitu di sini ada coding crate gitu. Di sini ada coding. Jadi isi dari toko perhiasan tersebut, yaitu di sini ada isi dari coding crate database, terus DB connect, terus ada index. Nah, jadi sebelum kita memulai semuanya, kita harus pastikan bahwa XMPP kita sudah aktif. Dan kita harus mengaktifkan yang namanya Apache dan MySQL. Ya. Terus kita juga buka di website yang namanya localhost atau phpMyAdmin. Nah, jadi lalu kemudian kalian ketik enter. Terus cek phpMyAdmin. Nah, di sini akan kelihatan nih apakah folder toko sudah ada atau tidak di bagian beranda di sisi kiri nih. Tapi di sini sudah ada ya di bagian beranda. Nih juga ada toko perhiasan juga. Nah, terus di sini adalah codingan yang dimana isinya itu mengenai tentang, jadi isi tadi yang di dalam toko perhiasan tersebut ada create database, yaitu create database adalah codingannya untuk mengaplikasikan dan membuat suatu output pada website tersebut. Jadi ini adalah codingan dari create database tersebut. Nah, kemudian dari create database tersebut, ini kan codingannya sudah jadi semua, sudah saya edit dan saya sesuaikan dengan yang saya inginkan dan juga sesuai dengan yang saya buat, sesuai dengan judulnya yaitu toko perhiasan. Lalu kemudian saya copy semuanya. Lalu setelah itu paste kode create database di phpMyAdmin. Terus nah, jadi kalau misalkan kalian sudah paste codingan yang dari create database, kalian paste codingan tersebut ke web phpMyAdmin di folder toko yang tadi sudah ada kelihatan. Lalu klik bagian SQL-nya, lalu kemudian klik kirim.
Nah, terus ketika sudah semuanya berjalan dengan sesuai algoritma yang sudah ada, sesuai dengan yang kita inginkan, dan sudah sesuai dengan step-step yang ada agar nantinya bisa muncul di lokal host dan toko perhiasan yang kita buat, yaitu sudah sesuai semuanya, lalu kita search lokal host atau toko perhiasan, lalu kemudian klik enter. Nah, di sini akan muncul website yang sudah saya buat, yaitu toko perhiasan sesuai dengan yang saya inginkan. Lalu di sini juga terdapat gelang perak, cincin berlian, kalung emas, anting berlian, dan juga di sini banyak dengan terdapat penjelasannya dan juga harga, terus juga ada keranjang belinya. Jadi ini sudah lengkap semua. Terus pada website ini sudah muncul sesuai dengan database yang ada, jadi semua sesuai dengan proses yang telah dibuat baik dari codingan maupun database. Terus selanjutnya yaitu pada website yang saya buat ini terdapat juga beberapa menu, jadi di sini lengkap juga. Jadi kita memudahkan para customer juga yang ingin membeli atau membelanja dengan baik dan mudah, yaitu kita permudah juga. Jadi pada website ini saya sudah buat kategorinya juga, yaitu ada kategori cincin, kalung, anting, dan gelang. Jadi tinggal mengklik aja salah satunya. Nah, nanti akan muncul juga beberapa pilihan yang bisa customer pilih juga sesuai yang dengan diinginkannya juga. Yaitu di sini terdapat cincin, kalung, anting, dan gelang juga. Nah, jadi kurang lebih proses-prosesnya itu lumayan cukup rumit juga kalau memang kita tidak paham bagaimana step by stepnya. Tapi ketika kita sudah paham algoritma seperti apa, kita akan mudah menjalankannya. Nah, jadi pada tugas besar TB2 kali ini saya sangat ya lumayan lah, bisa jadi pengalaman saya juga membuat website ini di PK1 ini, ya lumayan lah walaupun agak sedikit challenge banget buat saya pribadi ya, tapi alhamdulillah saya bisa menyelesaikannya dengan baik. Ya, saya minta maaf bila memang ada kekurangan baik dari kata-kata saya maupun dari tugas-tugas saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga Bapak bisa menerima tugas saya dengan baik dan juga bisa memaklumkan kekurangan yang telah ada. Saya minta maaf yang besar-besarnya, dan saya terima kasih juga untuk Bapak yang telah percaya kepada saya untuk mengemban ilmu di PK1 ini dan mempercayakan bahwa bisa untuk mengerjakan semua tugas-tugas yang dihibahkan kepada saya sebagai mahasiswanya. Saya terima kasih banyak untuk Pak Freddy, dan saya minta maaf bila saya ada kesalahan terhadap Bapak baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.